Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang terhormat Pak Khairul Anwar sebagai Kepala Sekolah SMA Fitra Insani beserta bapak-bapak yang ganti jajarannya luar biasa, terima kasih banyak Pak. Kemudian ibu-ibu sekalian, ibu-ibu guru yang terima kasih banyak juga telah hadir meluangkan waktu. Izinkan juga kami menyampaikan salam penghormatan kepada tim kami, dalam hal ini saya sendiri dengan Deden Sarif Hidayatullah, salah satu dari tim pengabdian masyarakat dari Telkom University. Kemudian ada Pak Candiwan izin, beliau nanti akan insya Allah menyampaikan materi. Kemudian yang terhormat Pak Fajar di belakang, bekerjanya dulu juga salah satu tim pengajar kita, dan kami alhamdulillah juga dihadiri oleh mahasiswa. Silakan Mas, tampil dulu Mas Anit tim kita. Jadi ini semester 4 ada Mas Rapli, Mas Anugrah ya, kemudian Rizky ya. Ini semester 4 ya. Nah itu, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa memberikan banyak pengetahuan, wawasan juga pengalaman buat ibu bapak semuanya dan kita semua untuk bisa lebih aware juga terhadap keamanan informasi. Ya, dari bagaimana sih si cyber itu masuk ke handphone kita atau ke internet kita ya, itu ada infiltrasi ya, infiltrasi jadi menyerang masuk gitu ya, ancaman masuk melalui aplikasi atau yang melakukan. Nah ini perlu dipahami juga Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita lagi sibuk, kadang-kadang ada ini menarik nih, lapornya emailnya palsu atau untuk mencari data pribadi kita ya. Itu yang harus dipahami ya. Intinya sekarang harus hati-hati ya. Nah, jadi kalau kita pengirimnya tidak jelas, nggak kena, hati-hati jangan langsung klik lah ya. Kemudian eskalasi itu bagaimana meningkatkan kemampuan untuk menyerang ya. Pelaku meningkatkan akses dan kontrol ke dalam sistem ya. Kemudian ekstraksi data dicuri dan disalahgunakan pelaku. Dan ini mungkin yang terkait ekstraksi ini, keamanan informasi itu erat banget nyambungnya dengan privasi ya. Kalau keamanan informasi itu bohong, kita misalkan akun kita di KW orang, maksudnya bisa password yang orang atau diketahui orang, akan potensi untuk menyebarkan informasi kita ya. Contohnya pinjol ya, dia kan orang yang akses pinjol, si pinjol itu bisa akses ke kontak kita, ke foto kita kan. Nah kalau dikasih akses ya, meskipun mungkin undang-undang data privasi yang sekarang sudah sudah menaungi, cuma kan pelaksanaannya belum tentu ya. Jadi hati-hati juga ya. Jadi kalau kita sudah pakai pinjol, kalau nggak bayar otomatis kemungkinan data pribadi kita disebarkan ya ke yang itu maksudnya lewat keamanan informasi harus kuat. Nah bagaimana supaya kuat? Buat cari kuat ya, pasti kuat ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, kalau bisa pakai angka, huruf, kapital atau huruf kecil dan sandi-sandi yang lainnya ya, yang tidak kuat ya. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus ya. Cuma kadang-kadang memang kalau sudah sadar keamanan informasi agak bingung juga ya, harus pakai password manager. Kalau yang nggak sadar, semua akun saya passwordnya sama gitu ya, benar nggak? Ya biar nggak pusing Pak, bingung. Ya kalau saya pribadi supaya beda-bedain ya, password untuk ini. Jadi kalau hack atau ini tuh cuma sedikit gitu ya. Nah, kalau dari segi bisnis mah jangan menaruh kalau di satu keranjang gitu ya. Nah, jadi harus ini ya strateginya ya. Nah kemudian perbarui reguler ya harus di-update. Maksudnya perbarui reguler itu apakah ya ini teorinya, kadang-kadang pelaksanaannya agak susah ya.
maksudnya susah kita laksanakan karena teori ini keamanan informasi itu makin sekurang makin susah atau ribet ya, makin secure makin ribet, makin ya kurang secure makin mudah gitu ya. Saya itu di HP itu kan untuk ke internet itu ada dua ya, satu itu yang crop itu aku namanya warna biru kayak gitu, internet gitu kan di HP itu. Kalau yang biru itu dari HP ya. Kalau saya searching misalnya pakai yang biru itu gambar logo itu dan saya tanya Shopee nggak tahu juga kayak gitu. Bisa aja berdasarkan update ya kan, pihak user itu harus ada update terus, bisa juga gitu ya salah satunya. Cuma ini usahain jangan pakai aplikasi bajakan, nah itu apa bahaya ya. Emang lebih murah cuma agak ada risikonya, itu aja ya. Jadi dua kali, kalau tidak salah saya cari kodenya itu Vietnam dan India Pak. Nah itu yang saya lakukan. data itu bocor kan bisa misalkan kartu kredit kan nomor handphone itu bisa juga mau kartu kredit kan ya, meskipun sudah ada agreement nggak akan membocorkan, cuma oknum kan sudah masuk salah satunya ya. Data kita kan bocor juga Bu, data ibu pernah beli Tokopedia? Karena dihack kan Tokopedia, mungkin di situ juga banyak sebabnya ya. Ya, sudah bagus ya. Jadi keamanan informasi itu banyak celahnya, banyak jalannya ya. Yang saya lihat pertanyaannya adalah terkait dengan penggunaan wifi ini Pak, gitu. Karena kan tadi ada kekhawatiran gitu kalau misalnya menggunakan wifi tentunya akses data pribadi kita juga terambil gitu. Nah kemudian salah satu cara pengaman dari pretest juga dilihat itu adalah salah satunya mengakses juga VPN juga gitu. Tapi di lain sisi dengan VPN itu sendiri kadang-kadang justru makin rawan lagi gitu kalau lihat gitu ya, kalau dilihat karena dulu entah itu karena kami ingin mendapatkan akses wifi di sana gitu ya atau seperti itu tapi akhirnya semua sosmednya dia tuh dihack gitu, jadi atas nama akun orang lain bahkan foto profilnya diganti dan lain sebagainya. Nah kira-kira akses VPN yang aman, kemudian juga akses wifi yang aman itu seperti apa gitu Pak? Baik, terima kasih. Bentar Pak, siapa? Masalah ya, masalah ya. Amin. Tergantung providernya ya, apakah aman atau tidak. Terus itu pun harus paham, harus integritasnya tinggi. Mungkin dia tahu password semua dia, harus tidak bisa membocorkan foto orang lain. Kalau enggak ya bahaya. Saya juga pernah beberapa hari ikut ngetes ya, bisa masuk ke modem, bisa masuk ke komputernya. Kasarnya dengan call itu kita bisa mengakses data-data orang. Kalau ada sesuatu bisa diekspos, ya bisa tutup, bisa nanti ternyata kepentingan kita ya. Jadi kalau pendapat saya, kalau providernya aman, insya Allah tidak akan terjadi. Provider bonafide dan official udah punya aplikasinya bagus, insya Allah. Kalau VPN-nya yang ece-ece ya karena mengerikan ya. Telkom University, harmony, excellent, integrity.